Dia ingin menyingkirkan aku demi Siska, wanita masa lalu Ferry yang mungkin lebih polos dan bisa dia kendalikan. Demi obsesi itu, mereka tega meracuni sop buntutku. Selamat datang di kotak curhat. Ruang aman untuk setiap cerita, sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan dan klik tombol subscribe supaya rejeki kita lancar. Amin. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Aku memutar setir Pajero Sportku memasuki gerbang komplek perumahan elit. Rasanya lelah sekali. Seharian ini aku sibuk mengurus bisnis butik dan catering yang menjadi sumber keuangan utama keluarga kami. Sementara suamiku, Mas Ferry, mungkin baru pulang dari kantor dinasnya dengan seragam coklat kebanggaannya. Seragam yang dia dapatkan berkat uang sekolah dan koneksi dari ayahku 5 tahun lalu. Aku tersenyum kecut. Memikirkan Mas Ferry dan ibunya, Bu Ratih, selalu membuat dadaku sesak. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata mertuaku itu. Aku membelikan mereka rumah mewah, dia bilang aku pamer. Aku membelikan mobil, dia bilang aku ingin menguasai anaknya. Lamunanku buyar ketika teberba sebuah motor matic, memotong jalur mobilku secara kasar. Tepat di persimpangan blok, memaksaku menginjak rem mendadak. Jantungku mau copot. Pengendara motor itu melompat turun. Dia masih memakai helm dan jaket oranye khas kurir ekspedisi. Dia lari ke arah jendela mobilku dan mengerer kaca dengan brutal. Itu Mang Ujang, kurir paket langganan yang hampir setiap hari mengantar pesanan online. Bu Ratih ke rumah. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Wajah Mang Ujang pucat pasi. Matanya liar melihat ke sekeliling seolah takut ada yang mengawasi. Tangannya gemetar hebat saat mencengkeram spion mobilku. Bu Andini, demi Allah, Ibu jangan pulang. Putar balik sekarang, Bu. Pergi sejauh-jauhnya. Jangan ke rumah itu. Teriaknya tertahan mereka. Mereka mau bunuh Ibu. Aku tertawa hambar, mengira dia bercanda. Tapi Mang Ujang semakin histeris. Dia bilang tadi dia mengantar paket kat punya Bu mertua. Pagar depan tidak dikunci dan pintu utama terbuka sedikit. Dia mendengar percakapan mereka dari ruang tamu karena suaranya kencang sekali. Mang Ujang menirukan ucapan Bu Ratih yang didengarnya. Malam ini harus beres, Fer. Ibu udah gak tahan lihat muka perempuan sombong itu. Racun tikus ini campur aja ke sop buntut kesukaannya. Biar seolah-olah dia keracunan makanan atau serangan jantung. Aku membekap mulutku. Sop buntut adalah menu makan malam yang aku pesan tadi pagi. Mang Ujang melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Dia bilang Mas Ferry menjawab ibunya dengan tenang. Tenang, Bu, biar lebih pasti. Rem mobilnya juga udah aku kendorin tadi siang pas dia di kantor. Kalau racunnya gagal, dia bakal mati di jalan tol besok pagi. Lusa aku jadi duda. Bulan depan aku bisa lamaran sama Siska secara resmi. Siska, nama itu bagaikan petir di siang bolong. Mantan pacar Mas Ferry waktu kuliah. Wanita yang dulu ditinggalkan. Mas Ferry karena dia memilih menikahiku demi modal tes masuk abdi negara. Tubuhku membeku. Darahku terasa dingin. Jadi ini alasannya. Selama 5 tahun aku membiayai hidup mereka. Membayar hutang judi Bu Ratih. Dan melobitmen ayah agar Mas Ferry naik pangkat. Dan balasannya adalah racun tikus dan remblong. Tiba-tiba layar di dashboard mobilku menyala. Panggilan masuk. Nama Mas Ferry tertera di sana. Mang Ujang melotot melihat layar itu dan menyuruhku untuk tidak mengangkatnya. Aku menatap layar itu. Dulu, nama itu membuat hatiku berbunga-bunga. Sekarang, nama itu terlihat seperti nama malaikat pencabut nyawa. Aku menginjak gas, memutar balik mobilku dengan kasar. Menjauh dari gerbang perumahan yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Air mataku belum menetes.
Rasa sakitnya terlalu dalam untuk ditangisi. Yang ada hanyalah rasa tidak percaya dan benih kebencian yang mulai tumbuh. Kau ingin aku mati, Mas. Kau ingin menikah lagi dengan Siska menggunakan uang warisanku dan gaji. Abdi negara yang kudapatkan untukmu. Kau salah memilih lawan, Mas Ferry. Seragam di badanmu itu aku yang membelinya. Dan aku juga yang akan merobeknya. Aku memarkirkan mobil di tepi jalan yang sepi, jauh dari keramaian komplek perumahan. Di sini, di balik kemudi Pajero yang kubeli dengan keringatku sendiri. Pertahananku runtuh. Aku memukul setir sekuat tenaga, lalu menangis meraung-raung. Rasa sakitnya bukan karena takut mati, tapi karena rasa dikhianati yang begitu dalam. Bayangan masa lalu berputar di kepalaku seperti film rusak. 5 tahun lalu, Ferry hanyalah pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Dia datang melamar dengan kemeja pinjaman yang kebesaran dan sepatu yang solnya sudah lepas. Dia tidak punya masa depan. Akulah yang melihat potensi dalam dirinya. Sebagai putri tunggal seorang pejabat tinggi, aku memohon pada ayah untuk membiayai kuliah hukum Ferry. Aku yang membayar. Uang pangkal tes masuk abdi negara, yang nilainya ratusan juta. Aku juga yang merengek pada ayah agar menggunakan koneksinya demi menempatkan Ferry di posisi basah yang strategis. Seharusnya mereka berterima kasih. Seharusnya mereka bersyukur. Tapi kenyataannya, Ibu Ferry, Bu Ratih, justru membenciku setengah mati. Aku ingat tatapan sinis Bu Ratih setiap kali aku memberi saran pada Ferry soal pekerjaannya. Kamu itu istri Andini. Istri itu harusnya nurut, melayani suami. Jangan mentang-mentang kamu yang punya uang dan bapakmu pejabat. Kamu jadi nggak teranak saya. Harga diri laki-laki itu dainjek kalau istrinya lebih dominan. Itulah racun yang sebenarnya. Di mata Bu Ratih, kesuksesanku adalah ancaman. Kemandirianku adalah penghinaan bagi maskulinitas anaknya yang rapuh. Dia merasa tersaingi. Dia tidak ingin menantu pintar yang bisa diajak diskusi. Dia ingin menantu bodoh yang bisa disetir dan diperlakukan seperti pembantu. Dia ingin Ferry menikah dengan wanita penurut yang akan menunduk takut padanya. Bukan wanita karir yang sibuk bekerja. Dan sekarang ambisi Bu Ratih mencapai puncaknya. Dia ingin menyingkirkan aku demi Siska, wanita masa lalu Ferry yang mungkin lebih polos dan bisa dia kendalikan. Demi obsesi itu, mereka tega meracuni sop buntutku. Demi wanita baru itu, mereka ingin menghapus jejakku dari dunia ini. Tapi tetap ingin menikmati harta dan jabatan yang kudapatkan untuk mereka. Aku menyeka air mata dengan kasar, cukup air mata ini terlalu mahal untuk ditumpahkan demi manusia tidak tahu. Diuntung seperti mereka. Aku melihat pantulan wajahku di spion tengah. Mataku merah, tapi sorotnya kini tajam dan dingin. Andini yang cengeng dan bucin sudah mati bersamaan dengan rem mobil yang dipotong tadi. Sekarang yang tersisa adalah Andini putri sang pejabat. Wanita yang membangun karir suaminya dari nol. Dan wanita yang sama yang memiliki kuasa untuk menghancurkannya kembali menjadi debu. Aku menyalakan mesin mobil lagi. Tujuanku bukan pulang, tapi menyusun strategi kehancuran mereka. Aku tidak langsung melabrak Mas Ferry ataupun Bu Ratih. Itu tindakan bodoh yang hanya akan membuat mereka waspada dan menghilangkan barang bukti. Aku harus bermain cantik, lebih licik dari ular-ular itu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meraih ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa kupercaya urusan mesin, Pak Dedi. Kepala mekanik bengkel langganan ayah sejak puluhan tahun lalu. Aku memintanya bertemu di area parkir sebuah ruko sepi, jauh dari jangkauan mata-mata komplek. Aku mengemudikan mobil dengan sangat pelan. Tidak berani menyentuh angka 40 km per jam. Sambil terus berdoa agar nyawaku tidak melayang di aspal. Sebelum aku sempat membalas dendam, Pak Dedi datang dengan peralatan lengkap. Tanpa banyak bicara,
Dia langsung masuk ke kolong mobilku. 5 menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Saat Pak Dedi keluar, wajah tuanya terlihat tegang dan marah. Dia memegang sebuah selang hitam di tangannya yang berlumuran oli. "Ibu Andini harus lihat ini," katanya sambil menyorotkan senter ke bagian selang rem yang masih terpasang sebagian. Mataku membelalak ngeri. Ada goresan memanjang di selang itu. Bukan goresan karena gesekan aspal, tapi irisan rapi yang disengaja. "Ini irisan pisau cutter, Bu," jelas Pak Dedi dengan suara berat. "Mereka memotongnya setengah. Kalau ibu tadi masuk jalan tol dan ngebut sedikit saja, tekanan hidroliknya akan memecahkan sisa selang ini. Rem ibu bakal blong total di kecepatan tinggi. Ibu pasti..." Pak Dedi tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. "Saya pasti mati, Pak." "Benar, Bu. Ini bukan kerusakan mesin. Ini percobaan pembunuhan." Aku meminta Pak Dedi memotret bukti itu dari segala sisi dan membuatkan berita acara. "Pemeriksaan resmi. Simpan selang ini, Pak. Jangan sampai hilang. Ini tiket saya untuk menyeret mereka ke penjara. Setelah urusan mobil selesai dan diganti dengan mobil sewaan sementara." Aku menemui saksi kunciku. Mang Ujang. Aku menemuinya di warung kopi pinggir jalan tempat dia biasa istirahat. Laki-laki parubaya itu terlonjak kaget saat melihatku datang. Wajahnya masih menyisakan ketakutan yang sama seperti sore tadi. "Bu Anjini, Ibu selamat?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk dan duduk di depannya. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku. Isinya uang tunai 10 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar bagi seorang kurir paket. Aku meletakkannya di meja. "Mang Ujang," kataku tegas namun lembut. "Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya hari ini. Kalau bukan karena Mamang, mungkin besok nama saya sudah ada di batu nisan." Mang Ujang menatap amplop itu dengan takut. "Bu, saya ikhlas, Bu. Ibu selalu baik sama saya. Tiap nganter paket ibu selalu kasih tip, selalu nawarin minum. Saya nggak tega dengar rencana jahat mereka." "Ambil, Mang. Ini bukan uang suap," potongku. "Ini uang keamanan buat Mamang dan keluarga. Mulai hari ini, saya minta Mamang jadi mata dan telinga saya." Mang Ujang menatapku bingung. "Saya butuh rekaman, Mang," jelasku. Mataku menatap tajam ke manik matanya. "Setiap Mamang antar paket ke rumah itu, atau setiap Mamang lewat depan rumah dan dengar sesuatu, tolong rekam. Kirim ke saya. Jadilah saksi saya saat nanti saya menyeret mereka ke pengadilan." "Mamang berani?" Mang Ujang diam sejenak, memikirkan risikonya. Tapi kemudian dia mengingat kebaing kecil yang sering kuberikan padanya. Kontras dengan perlakuan. Bu Ratih yang sering memaki dan melempar uang receh ke mukanya. Mang Ujang mengangguk mantap sambil menggenggam amplop itu. "Saya berani, Bu. Orang jahat kayak mereka nggak boleh menang. Saya siap jadi saksi ibu. 1 pion sudah ku menangkan. Bukti sabotase sudah di tangan. Saksi mata sudah diamankan. Sekarang, saatnya membuat mereka gelisah dengan menghilang tanpa jejak." Jam dinding di ruang tengah terus berdetak. Suaranya terdengar seperti palu godam yang menghantam keheningan malam. Jarum jam sudah menunjuk angka 10 malam. Di atas meja makan, mangkuk besar berisi sop buntut yang sudah dicampur racun tikus kini. Mulai dingin dan berlemak. Tak tersentuh sama sekali. Ferry mondar-mandir di ruang tamu seperti setrikaan panas. Keringat dingin membasahi seragam dinas yang masih dipakainya. Matanya tak lepas dari layar ponsel, menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Panggilan dari polisi atau rumah sakit yang mengabarkan kecelakaan maut di jalan tol. "Bu," Ferry akhirnya memecah keheningan. Suaranya parau karena cemas. "Kok belum ada kabar? Harusnya jam segini dia sudah lewat tol. Kalau remnya blong, beritanya pasti sudah masuk grup WhatsApp kantor atau berita online." Bu Ratih duduk di sofa sambil memijat pelipisnya yang berdenyut. Wajah tuanya tampak keruh. "Sabar, For. Mungkin dia mampir kemana dulu. Atau mungkin kecelakaannya di jalan sepi jadi belum ada yang lapor. Tapi perasaanku nggak enak, Bu."
bentak Ferry. Kepanikannya mulai menguasai akal sehat. Dia menjambak rambutnya sendiri. Kalau dia selamat gimana? Kalau dia sadar remnya blong terus dia bawa ke bengkel? Dia pasti tahu ini sabotase. Bapaknya itu pejabat tinggi, Bu. Koneksinya di mana-mana. Kalau Andini lapor ke bapaknya, tamat riwayatku. Seragam ini bisa dicopot besok pagi. Mendengar ketakutan anaknya, Bu Ratih mendengus kasar. Dia berdiri dan menatap Ferry tajam. Kamu ini laki kok penakut. Jangan mikir yang jelek dulu. Kalaupun dia selamat, dia nggak punya bukti kalau kita yang lakuin. Tapi Andini itu pinter, Bu. Dia bukan perempuan bodoh. Suasana makin tegang. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Ferry melonjak kaget, hampir melempar ponselnya. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat gagang telepon. Halo, sapanya gugup. Halo, ini dengan kediaman Ibu Andini. Indah dari bank mau konfirmasi transaksi. Ferry membanting gagang telepon dengan kasar. Cuma telemarketing. Nggak bisa dibiarin, desis Ferry. Dia nggak pulang. Nggak ada kabar kecelakaan. Dan HP-nya mati total. Dia pasti curiga. Dia pasti sembunyi. Mata Bu Ratih menyipit licik. Otak jahatnya berputar cepat mencari jalan keluar. Jika rencana A gagal membunuh fisiknya, maka mereka harus menjalankan rencana B, membunuh karakternya. Dengar Ibu For, kata Bu Ratih dingin. Kalau sampai besok pagi dia nggak muncul, kita jangan diam saja. Kita harus serang duluan sebelum dia nyerang kita. Maksudnya Ibu, kita lapor polisi. Lapor orang hilang, kata Bu Ratih sambil tersenyum miring. Tapi laporannya jangan cuma hilang. Kita bilang ke polisi dan tetangga kalau Andini kabur. Bilang kalau dia bawa perhiasan dan uang tunai, terus kabur sama laki-laki lain. Bilang kalau selama ini dia selingkuh. Ferry ternganga sejenak, lalu perlahan senyum licik mengembang di bibirnya. Ibu jenius. Kalau kita buat narasi dia selingkuh dan ninggalin suami, nama baiknya hancur. Jadi kalaupun nanti dia muncul dan nuduh kita macem-macem, orang gak akan percaya. Orang bakal mikir dia cuma cari alasan buat nutupin aib perselingkuhannya. Betul, sahut Bu Ratih mantap. Kita bikin dia jadi istri durhaka di mata masyarakat. Bapaknya yang pejabat itu pasti malu punya anak perempuan yang kabur sama laki-laki lain. Dia nggak bakal berani belain Andini. Tanpa membuang waktu, malam itu juga mereka mulai menyusun skenario keji itu. Ferry mulai mengetik pesan di grup keluarga besar dan grup tetangga. Memasang wajah sedih dan khawatir yang palsu. Mohon doanya Bapak Ibu, istri saya Andini belum pulang sampai jam segini. Agape ya moti. Terakhir ada tetangga lihat dia dijemput mobil asing. Saya takut dia salah pergaulan. Pesan terkirim. Fitnah mulai menyebar. Mereka pikir mereka sedang membangun benteng pertahanan. Padahal mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri semakin dalam. Mereka tidak tahu, singa betina yang mereka fitnah sedang mengasah taringnya. Bersiap untuk menerkam tepat di nadi kehidupan mereka. 3 hari aku membiarkan mereka menari. Di atas panggung sandiwara yang mereka buat sendiri. 3 hari aku membiarkan Ferry dan Bu Ratih menyebar. Fitnah ke seluruh penjuru kota bahwa aku adalah istri durhaka yang kabur dengan selingkuhan. Aku diam, membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka merasa aman. Tepat di hari keempat, aku keluar dari persembunyian. Tapi aku tidak datang ke kantor polisi biasa di mana. Ferry mungkin punya teman yang bisa memanipulasi laporan. Aku melangkahkan kaki dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring di lantai marmer. Markas besar, langsung menuju ruangan divisi profesi dan pengamanan propam. Unit yang paling ditakuti oleh setiap abdi negara yang bermasalah. Penjaga di depan sempat menahanku. Tapi begitu aku menyebutkan nama ayahku, sikap mereka berubah 180 derajat. Pintu ruangan pimpinan tertinggi langsung terbuka lebar untukku. Di dalam, Jenderal Brata,
atasan tertinggi sekaligus kawan lama ayah, menyambutku dengan wajah prihatin. "Andini," sapanya berat. "Bapak dengar berita itu. Suamimu membuat laporan resmi bahwa kamu hilang di bawah lari laki-laki lain. Ayahmu sampai menelepon saya pagi-pagi buta, marah besar." Aku duduk dengan tenang, meletakkan tas Hermisku di meja. Aku menatap Jenderal Brata dengan tatapan dingin. "Laki-laki itu namanya Maut Jenderal," jawabku datar. "Dan suami sayalah yang mengirimnya untuk menjemput saya." Jenderal Brata mengernyit. Tanpa banyak bicara, aku mengeluarkan laptop dari tasku dan memutar sebuah video. Itu adalah rekaman CCTV tersembunyi yang kupasang di garasi rumah 2 minggu lalu. Karena aku sempat curiga bensin mobilku sering habis padahal jarang dipakai. Di layar, terlihat jelas sosok Ferry dengan seragam dinasnya. Merayap ke kolong mobilku sambil memegang cutter. Wajahnya terlihat jelas di kamera, diterangi lampu garasi. Dia mengiris selang rem itu dengan senyum menyeringai. Wajah Jenderal Brata mengeras. Rahangnya mengatup rapat. "Ini percobaan pembunuhan berencana," kataku sambil meletakkan hasil visum mobil dari bengkel resmi. Pak Dedi dan rekaman suara kesaksian. Mang Ujang di atas meja, motifnya. Harta dan wanita lain. Bajingan, desis Jenderal Brata, dia mempermalukan korps. "Belum selesai Jenderal," potongku. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan tebal. Berwarna hitam dan tumpukan rekening koran. Ferry pikir dia pintar menyembunyikan uang haramnya. Tapi dia lupa sayalah yang mengatur keuangan rumah tangga. Saya tahu setiap sen yang masuk dan keluar. Aku membuka buku itu, menunjuk deretan angka yang fantastis. Ini bukti gratifikasi proyek pengadaan barang tahun lalu. Ini bukti suap dari kasus Tanah Bulan Maret, dan ini aliran dana ke rekening ibunya dan wanita simpanannya bernama Siska. Jenderal Brata membolek halaman itu dengan mata terbelalak. Bukti itu telak, tidak bisa dibantah. Ferry bukan hanya pembunuh. Dia juga koruptor kelas kakap yang berlindung di balik seragam. "Andini," suara Jenderal Brata terdengar sangat serius. "Dengan bukti ini, Ferry bukan hanya akan dipenjara. Karirnya tamat hari ini juga." "Kamu yakin?" "Jia suamimu." Aku berdiri perlahan, merapikan blazerku. Bayangan Ferry yang dulu memohon di kaki ayahku. Dan bayangan Ferry yang memotong rem mobilku. Berlebat bergantian di benakku. Aku menatap mata Jenderal Brata tajam. 5 tahun lalu, saya yang memohon pada ayah agar Ferry bisa diterima di sini. Saya yang memakaikan seragam kebanggaan itu ke badannya dengan uang tabungan saya. Ucapku dengan suara bergetar menahan amarah. Janji hari ini saya juga yang berhak melucutinya. Jenderal Brata mengangguk tegas. Dia meraih telepon di mejanya. "Siapkan pasukan," perintahnya pada ajudan. "Kita akan melakukan penjemputan paksa." "Di mana posisi Kapten Ferry sekarang?" Hening sejenak saat ajudan menjawab. "Di gedung pertemuan. Sedang acara kenaikan pangkat." Jenderal Brata tersenyum dingin, lalu menatapku. "Waktu yang sangat tepat untuk sebuah pertunjukan, Andini." Gedung pertemuan itu bermandikan cahaya lampu kristal. Musik orkestra mengalun megah, mengiringi tawa renyah para pejabat dan istri-istri mereka yang hadir dalam acara malam penganugerahan kenaikan pangkat. Di tengah keramaian itu, Ferry berdiri tegak dengan dada membusung. Seragam dinasnya licin sempurna, sepatu PDH-nya mengkilap memantulkan cahaya. Di bahunya, pangkat balok emas itu sebentar lagi akan bertambah. Di sampingnya Bu Ratih tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Dia sibuk memamerkan perhiasan emas yang melingkar di leher dan tangannya perhiasan yang dibeli dengan uang hasil korupsi anaknya. Tak jauh dari mereka, Siska berdiri malu-malu. Diperkenalkan sebagai sepupu jauh. Padahal semua orang tahu dia disiapkan untuk menggantikan posisiku. "Hebat ya anak ibu," puji seorang tamu. "Masih muda karirnya sudah melesat." "Jealous donggi," jawab Bu Ratih sombong. Suaranya sengaja dikeraskan.
Anak saya ini memang bibit unggul. Pintar, tegas. Nggak kayak istrinya yang sekarang. Bisanya cuma nyusahin dan bikin malu keluarga. Untung sebentar lagi Ferry mau beres-beres. Ferry tertawa kecil merasa menanggi. Di benaknya, aku sudah mati membusuk di suatu tempat. Atau kabur ketakutan ke luar negeri. Dia merasa dunia ada di genggamannya. Tiba-tiba, musik orkestra berhenti mendadak. Pintu utama gedung terbanting terbuka. Suasana hening seketika. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu. Bukan Mick yang masuk untuk memanggil nama Ferry ke podium. Melainkan satu peleton pasukan provos dengan baret biru dan senjata lengkap. Derap langkah sepatu Lars mereka menggema di seluruh ruangan. Menciptakan irama teror yang mencekam. Ferry mengernyit bingung. Loh, kok ada provost? Apa ada sidak? Bisiknya pada ibunya. Pasukan itu tidak berhenti. Mereka membelah kerumunan tamu, berjalan lurus, tepat ke arah Ferry berdiri. Di barisan paling depan, Komandan Provos menatap Ferry dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Kapten Ferry, bentak komandan itu keras. Ferry refleks mengambil sikap sempurna, siap dan. Atas nama institusi dan hukum, mulai detik ini, Anda ditahan. Dengung kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Wajah Ferry pucat pasi. Ditahan, salah saya apa dan? Saya mau naik pangkat malam ini. Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istri Anda sendiri. Korupsi anggaran pengadaan. Dan penyalahgunaan wewenang. Tanpa menunggu jawaban. Duanggigota. Provos langsung menyergap Ferry, tangan Ferry ditekuk paksa ke belakang. Bunyi besi beradu terdengar nyaring. Saat borgol dipasangkan di pergelangan tangannya. Tunggu, jangan. Teriak Ferry histeris, meronta seperti cacing kepanasan. Ini Vicina, Ajejebaki. Saya abdi negara berprestasi. Komandan Provos melangkah maju. Tangannya terulur ke bahu Ferry. Dengan satu tarikan kasar, pangkat di bahu kanan Ferry dirobek paksa. Pangkat di bahu kiri menyusul jatuh ke lantai. Mulai hari ini, Anda diberhentikan tidak dengan hormat. Ferry melolong panjang melihat pangkat kebanggaannya tergeletak di lantai. Diinjak oleh sepatu bot petugas. Kehormatannya, jabatannya, masa depannya, hancur dalam hitungan detik. Melihat anaknya diperlakukan seperti kriminal, Bu Ratih menjerit histeris. Dia menerjang maju, memukuli dada petugas provos dengan tas tangannya. Lepasin anak saya. Kalian gila ya? Teriak Bu Ratih membabi buta. Kalian gak tahu siapa kami. Mertua anak saya itu pejabat tinggi. Bapaknya Andini itu jenderal. Kalau dia tahu kalian perlakukan menantunya begini, habis kalian semua. Ironis sekali. Di saat terdesak, nama yang dia sebut untuk berlindung justru nama orang yang anaknya coba bunuh. Mundur Bu, bentak petugas. Panggil Andini. Pengziujia. Bu Ratih meraung, matanya liar mencari-cari. Dia pasti bisa jelasin ini. Dia pasti bisa bebasin Ferry. Ibu mencari saya. Suara itu tenang, namun membelah keributan seperti pisau tajam. Kerumunan tamu membelah diri. Dari balik barisan provos, aku melangkah maju. Aku mengenakan gaun hitam elegan. Daguku terangkat tinggi, wajahku dingin tanpa ekspresi. Tidak ada lecet sedikit pun di tubuhku. Kowidupi, kuniata. Mata Ferry membelalak horor seolah melihat hantu Andini, kamu masih hidup. Siska yang melihatku langsung mundur perlahan. Menyelinap kabur di antara kerumunan. Meninggalkan kekasihnya yang sudah tamat riwayatnya. Bu Ratih langsung berlari ke arahku, mencengkeram tanganku. Andini, kamu lihat suami kamu diginiin. Bilang sama mereka. Bilang kalau Ferry gak salah. Bapakmu jenderal kan? Telepon bapakmu sekarang. Selamatkan suamimu. Aku menepis tangan Bu Ratih dengan kasar.
Seolah-olah tangannya adalah kotoran yang menjijikkan. Aku menatap wanita tua itu lekat-lekat. Tatapan yang membuatnya mundur ketakutan. Menyelamatkan suami. Tanyaku pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Suami yang mana, Bu? Suami yang memotong rem mobil istrinya? Atau suami yang mencampur racun tikus di sop buntut? Wajah Bu Ratih pias. Mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Bisik-bisik para tamu semakin kencang menatap mereka dengan jijik. Aku beralih menatap Ferry yang kini sudah berlutut pangkatnya. Hilang, seragamnya kusut, harga dirinya runtuh. Kamu bilang ke semua orang kalau aku hilang di bawah laki-laki lain, kataku dingin. Sekarang semua orang lihat siapa sebenarnya penjahat di sini. Andini, tolong. Ferry menangis, ingusnya meleleh. Maafin aku hilaf. Aku berbalik badan. Memberi isyarat pada komandan provos untuk membawa sampah itu pergi. Tunggu Wang Jini, teriak Bu Ratih putus asa. Kamu tega sama kami. Ingat bapakmu. Kami ini besannya. Ferry ini menantunya. Aku berhenti sejenak. Aku menoleh sedikit lewat bahuku, memberikan senyuman terakhir yang mematikan. Mantan menantu Bu, koreksiku tajam. Dan seragam itu tidak pantas dipakai oleh pembunuh. Aku melangkah pergi meninggalkan. Ruangan itu diiringi suara. Seretan paksa Ferry dan tangisan. Histeris Bu Ratih, malam ini aku tidur nyenyak. Hama di hidupku sudah bersih. Hidup memang penuh kejutan, kadang manis, kadang pahit. Semoga kisah hari ini bisa menguatkan kita yang sedang berjuang. Tetap semangat dan terima kasih sudah mampir di kotak curhat.